Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 5 ada di halaman 155 sampai dengan 161. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5 anak-anak, ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang rumpang adalah kalimat yang belum lengkap. Jadi ada kata yang belum lengkap. Di sini disediakan kata perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan juga cerah. Baik anak-anak, kita cermati percakapan melalui telepon antara Siti dan Lani. Di sini untuk kalimat yang rumpang sudah Ibu beri contoh untuk mengisi titik-titiknya dengan kata yang sudah disediakan pada kotak di atas. Kita cermati kembali pada percakapan melalui telepon. Di awal kita menelpon, kita harus mengucapkan salam. Di sini ada salam halo, selamat siang. Dan juga dalam melakukan percakapan melalui telepon, kita menggunakan kalimat yang singkat dan juga sopan. Baik, Ibu bacakan anak-anak percakapannya dimulai dari Siti. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Oh iya, wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Jangan lupa anak-anak, dalam menutup percakapan telepon kita kembali mengucapkan salam. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Yang pertama, apa yang akan kamu lakukan? Kedua, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Keempat, di mana akan dilakukannya? Kelima, mengapa tidak jadi dilakukan? Dan pertanyaan keenam, bagaimana solusinya? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis teks percakapan.
Yang pertama, tulislah teks percakapan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, saat menulis, posisi tubuh harus tegak, jarak pandangan mata dengan buku tidak terlalu dekat, dan peganglah pensil dengan benar. Susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Rama, Tio, dan Sandi sudah berjanji akan bersepeda bersama di taman kampung dekat rumah Rama pada hari Minggu pagi. Tio dan Sandi datang ke rumah Rama untuk mengajak berangkat bersama. Percakapan dimulai dari Tio. Rama, ayo kita berangkat sekarang. Rama menjawab, aku sudah siap berangkat, Tio. Tapi lihat, cuaca pagi ini tampak mendung. Sandi menjawab, iya, takutnya tiba-tiba hujan datang saat kita asik bersepeda. Benar juga, terus harus bagaimana kita? Bagaimana kalau kita bermain catur saja di teras rumahku? Ide yang bagus. Bagaimana, Tio? Baiklah, aku setuju. Acara bersepeda kita tunda minggu depan saja kalau cuaca cerah. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku. Buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Baik, di sini ada gambar tarian Indonesia yaitu tari Ratu Jaro. Perlu anak-anak ketahui bahwa tari Ratu Jaro berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau NAD. Di gambar yang sebelah kanan ada gambar tari Tortor. Tari Tortor berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ibu lanjutkan anak-anak, di sini ada gambar tari piring. Tari piring berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya di sebelah kanan ada gambar tari serimpi. Tari serimpi berasal dari Provinsi DI Yogyakarta. Ibu lanjutkan anak-anak, di sebelah kiri ada gambar tari Balen Dadas. Tari Balen Dadas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di sebelah kanan ada gambar tari reog. Tari reog berasal dari Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Ibu lanjutkan anak-anak, di sebelah kiri ada gambar tari lenso. Tari lenso berasal dari Provinsi Maluku. Dan di sebelah kanan ada gambar tari pendet. Tari pendet berasal dari Provinsi Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih anak-anak. Nanti anak-anak bisa berlatih menari sendiri, didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah, seperti Siti dan teman-teman yang sedang berlatih menari. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman. Dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian.
Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, cara kita menyelesaikan, kita cermati penyebutnya. Di sini sudah sama. 4, 4, 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Baik, Ibu akan membahas, anak-anak menyimak, dan nanti anak-anak harus bisa mengerjakan secara mandiri. Ibu mulai dari soal nomor 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Ini yang ditanya yang telah dicangkul. Berarti harus kita jumlahkan anak-anak. 1/4 bagian sawah ditambah dengan 2/4 bagian sawah. Kita selesaikan di sini. Berarti 1/4. Kita tambah dengan 2/4. Ini selanjutnya sama dengan. Kita cermati di sini penyebutnya 4, 4, 4. Kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi bagian sawah yang telah dicangkul petani ada 3/4 bagian. Ibu tulis di sini 3/4 bagian. Lanjut ke soal kedua. Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Berarti karena ini jumlah, berarti harus kita tambahkan anak-anak. Berarti 1/5 atau 1/5 keranjang, Ibu tulis di sini. 1/5 ini kita tambah dengan 3/5. Kita tambah dengan 3/5 sama dengan. Kita selesaikan. Kita cermati penyebutnya di sini 5, di sini 5 sudah sama. 5, 5, 5. Selanjutnya pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Jadi jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah ada 4/5, 4/5 keranjang. Soal nomor 3 anak-anak. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Baik, ibu bahas. Kalau 1 loyang kue bolu itu 3/4 kg, kalau 3 loyang berarti kita jumlahkan seperti ini. 3/4 ditambah dengan 3/4 ditambah lagi dengan 3/4. Ini sama dengan. Kita cermati penyebutnya. 4, 4, 4. Penyebutnya sama. Kita tulis 4 di sini. Selanjutnya 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Jadi jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu adalah 9/4 kg. Soal nomor 4 anak-anak. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Baik, ibu bahas. Sekarang kita jumlahkan panjang tali Edo dan Benny.
Panjang tali Edo tadi 1/5 meter dan tali Beni 1/5 meter. Ini kita jumlahkan. 1/5. Ini ditambah dengan 1/5. Sama dengan, kita selesaikan di sini. 5, 5, 5. 1 ditambah 1, 2. 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Sekarang panjang tali Lani dan Udin kita jumlahkan. Panjang tali Lani tadi 3/5. 3/5 ini ditambah dengan panjang tali Udin tadi 2/5. Ditambah 2/5. Sama dengan. Kita selesaikan. 5, 5, 5. 3 ditambah 2, 5. 5/5 meter. Sekarang kita bandingkan. 2/5. Ini kita bandingkan dengan 5/5. Penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Di sini 5, di sini juga 5. Yang lebih besar adalah yang pembilangnya lebih besar. 2 dan 5 yang lebih besar adalah 5. Jadi di sini yang lebih besar adalah 5/5. 2/5 lebih kecil dari 5/5. Jadi yang lebih panjang adalah panjang tali Lani dan Udin. Ibu tulis di sini. Jadi panjang tali Edo dan Beni adalah 2/5 meter. Ibu tulis di sini. Panjang tali Lani dan Udin tadi 5/5 meter. 5/5 meter. Dan yang lebih panjang adalah tali Lani. Tulis di sini Lani dan Udin. Lanjut ke soal kelima, anak-anak. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kilogram telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kilogram telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Berarti ini kita jumlahkan, anak-anak. 1/4 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 2/4. Ibu tulis di sini. 1/4 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 2/4. Sama dengan. Kita selesaikan penyebutnya. 4, 4, 4, 4. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 4/4 kilogram. Ibu beri tambahan di sini bahwa pecahan kalau pembilang dan penyebutnya sama di sini 4/4. Ini sama dengan 1 atau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 4/4 kilogram ini sama dengan 1 kilogram. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.